Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel kami. Untuk memenuhi permintaan teman-teman tentang bagaimana cara memilih bibit vanili yang bagus, ada beberapa cara agar tanaman cepat tumbuh akar dan tunas. Pilih bibit yang sudah cukup umur dan pernah berbuah atau batangnya sehat dan besar. Tidak terlalu tua, karena kalau terlalu tua ketika kita stek susah untuk tumbuh atau agak lama keluar akarnya. Tapi untuk batang yang sudah besar, ketika kita stek maka keluar tunasnya lebih cepat dan tunasnya juga besar, seperti contoh yang ada di video ini. Sedangkan bibit yang kecil itu nanti akan menghasilkan bibit dengan tunas yang kecil juga, maka kurang cepat untuk bisa membentuk tubuh pohon vanili yang lebih besar. Yang bibit tua tadi kalau dapat keluar tunasnya, itu nanti keluar tunasnya juga akan besar, tidak kecil tapi tetap besar, cuman agak lama. Batang dan sulur untuk stek jangan diambilkan dari bibit yang muda, yang batangnya kecil, dan jangan juga pucuknya karena rentan busuk untuk dijadikan bibit. Nah, seperti di sini batangnya besar, ketika kita bibit 1 minggu sudah mulai keluar akar dan tampak ini tunas sudah mulai muncul. Kalau stek pendek, yaitu 1-2 ruas, daun jangan dibuang atau paling tidak minimal ada 1-2 daun yang ditinggalkan. Karena vanili atau bibit ini juga butuh fotosintesis dari matahari, khususnya dari stek batang, sehingga itu nanti untuk mempercepat proses pembentukan akar dan tunas. Nah, di sini salah satu contoh batang yang kecil, nah, walaupun tunas baru tapi masih tetap kecil, sehingga masih sangat lama untuk bisa membentuk tubuh pohon vanili ini menjadi besar untuk siap menjadi pohon-pohon yang cepat tumbuh, berkembang lebih sehat. Maka kita akan milih batang yang lebih besar ukurannya. Maka ketika lebih besar, akar cepat sekali untuk tumbuh dan berkembang. Batang bagus dan daun bagus dari bibit yang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua, itu sangat bagus sekali untuk mempercepat tumbuhnya akar-akar dan tunas. Nah, ini yang akan kita lihat. Kita akan memotong sulur panjang, kita potong dengan ruas yang ada paling tidak 2 atau 3 ruas. Ya. Batang bibit bekas potongan diusahakan bersih atau dikeringkan atau diangin-anginkan dulu. Karena kalau tidak diangin-anginkan, luka masih basah bisa menyebabkan busuk batang. Seperti ini bekas luka irisan nanti habis dipotong masih sangat bergetah, dan getah vanili ini kalau mengenai kulit atau tangan, nanti tangan atau kulit yang terkena akan iritasi, gatal-gatal, merah sampai 3 hari baru sembuh. Nah, ini paling penting bagi saya setelah batang tadi dikeringkan,
atau diangin-anginkan, kita celupkan pada larutan bawang merah dan bawang putih. Rendam batang vanili tersebut ke dalam larutan bawang merah dan bawang putih kira-kira 1 jam atau lebih, atau 1 malam pun juga tidak apa-apa, karena larutan ini adalah larutan dari bawang putih dan bawang merah itu sebagai JPT alami, jadi bisa digunakan kapanpun. Kemudian setelah itu bisa dikeringkan atau diangin-anginkan sebelum ditanam. Maksud dari larutan bawang merah dan bawang putih itu sebagai JPT alami. Bawang putih sebagai perangsang tumbuh akar, juga sebagai fungisida alami dan mencegah jamur dan busuk daun atau batang. Kemudian untuk bawang merah sebagai perangsang tumbuh akar dan tumbuh tunas, memungkinkan kita nanti ketika menanam bibit stek vanili akan banyak tumbuh tunas. Cara membuatnya juga sangat sederhana sekali, dengan mengambil 2-3 siung bawang merah maupun bawang putih, kemudian kita tumbuk. Setelah itu taruh di tempat atau wadah, kemudian kita campur dengan air secukupnya. Nah, larutan ini bisa kita pakai untuk merendam bibit atau stek vanili sebelum stek tersebut kita tanam ke dalam media. Ini kita kasih air secukupnya saja. Kalau sehari baunya tidak menyengat, tapi kalau sudah didiamkan 2 atau 3 hari baunya itu sangat menyengat, tapi tidak masalah untuk tanaman. Ini kita pakai untuk merendam bibit atau stek vanili 1 jam atau 2 jam juga boleh, atau semalam kalau memang memungkinkan juga tidak apa, karena untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas. Setelah selesai direndam, stek batang vanili bisa siap untuk ditanamkan di media pembibitan atau di tempat yang sudah kita siapkan. Dengan media tanam yang kita pakai yaitu skam, pupuk kandang, dan kokopit, kita campurkan. Nah, kita siap untuk menanam stek batang vanili untuk pembibitan kita. Kita biarkan daunnya tetap ada untuk fotosintesis pertumbuhan bagi percepatan akar dan tunas. Di sini kita juga memberikan contoh fungisida yang bisa dibeli di toko pertanian. Mungkin 1 kantongnya bisa seharga sekitar 30.000 atau mungkin bisa kurang atau lebih ya. Nah, kita ambil sedikit, kita cairkan, tidak terlalu cair, agak sedikit menggumpal agar nanti mudah menempel di batang vanili yang akan kita pakai sebagai pembibitan atau bekas lukanya agar terhindar dari jamur. Nah, ini yang kita pakai sehingga bisa tertutup luka-luka yang ada di batang vanili yang bekas potongan. Ini contoh tanaman yang di stek dengan menggunakan larutan bawang merah dan bawang putih. Tunas sudah cukup panjang, usia 1,5 bulan. Sangat subur sekali. Untuk penanaman itu bisa langsung tanam ke lahan tanam yang sudah siap atau di polybag. Media tanam bisa menggunakan media tanah, sekam bakar, kokopit, pupuk kandang, dan arang bagi daerah yang curah hujan tinggi seperti Salatiga ini. Semoga petani vanili lebih bersemangat dalam berbudidaya vanili. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan kita ikuti video-video kita berikutnya. Salam vanili.